Hari ini saya akan membahas kisah sukses luar biasa Nike. Dari $0 hingga kerajaan senilai 150 miliar dolar. Bayangkan dunia di mana Nike tidak pernah ada. Tidak ada Air Jordan, tidak ada Just Do It, tidak ada Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, LeBron James, atau Serena Williams yang mengenakan merek olahraga paling legendaris di dunia. Nike dimulai dari nol, bukan jutaan, bukan miliaran, hanya sebuah mimpi sederhana. Seorang pemuda tidak punya uang, tidak punya pabrik, dan tidak punya investor. Dia tidak memiliki bisnis. Philip Hampton Knight lahir di Portland, Oregon pada tahun 1938. Ia tidak terlahir kaya, ia tidak terlahir terkenal, tetapi ia terlahir dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu semangat kompetitif. Ayahnya, Bill Knight, adalah seorang penerbit surat kabar, seorang pria yang tangguh, seorang pria yang percaya pada kerja keras dan disiplin. Phil dibesarkan dalam keluarga yang ketat. Ayahnya menolak memberinya uang dengan mudah. Jika Phil menginginkan sesuatu, ia harus mendapatkannya sendiri. Sejak usia dini, Phil berbeda. Ia bukan anak yang paling berisik, ia bukan yang terkuat, tetapi ia cepat. Ia suka berlari. Berlari memberinya kebebasan. Berlari membuatnya merasa hidup. Phil terobsesi dengan atletik. Ia bergabung dengan tim lari sekolah menengahnya dan berlatih keras setiap hari. Tetapi ada masalah pada sepatunya. Sepatu lari yang ada saat itu berat, tidak nyaman, dan lambat. Setiap kali ia berlari, ia merasa seperti sepatu itu menghambatnya. Mengapa tidak ada sepatu lari yang lebih baik, pikirnya. Pertanyaan itu terus terngiang di benaknya selama bertahun-tahun. Dan setelah lulus SMA, Phil kuliah di Universitas Oregon. Di sana ia menjadi atlet bintang di tim atletik. Dan disinilah takdir mempertemukannya dengan pria yang akan mengubah hidupnya, yang bernama Bill Bowerman. Bill bukan sembarang pelatih, ia adalah seorang legenda. Ia memiliki satu tujuan, yaitu membuat para pelarinya lebih cepat daripada siapapun. Tetapi tidak hanya melatih mereka secara fisik. Ia percaya bahwa rahasia kecepatan terletak pada sepatu. Ia terobsesi dengan mendesain sepatu lari yang lebih baik. Setiap hari, ia bereksperimen dengan berbagai material, sol yang berbeda, dan teknik yang berbeda. Dan ketika Phil melangkah ke lintasan, Bill Bowerman melihat sesuatu dalam dirinya. Phil bukanlah pelari tercepat, ia bukanlah yang terbaik, tetapi ia memiliki semangat dan tekad. Bowerman mulai menguji desain sepatu baru pada Phil dan atlet lainnya. Dan saat itulah sesuatu terlintas di benak Phil. Bagaimana jika kita menciptakan sepatu lari terbaik di dunia? Sepatu yang ringan, cepat, dan bertenaga. Terus menghantuinya, tetapi dia belum melakukan apa-apa. Setelah lulus pada tahun 1959, Phil tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia memiliki gelar bisnis, tetapi nggak punya pekerjaan, nggak ada arah yang jelas, dan nggak punya rencana. Ayahnya menyuruhnya untuk mencari pekerjaan di surat kabar, tetapi Phil tidak menginginkan kehidupan biasa. Dia menginginkan sesuatu yang lebih. Jadi dia membuat keputusan gila. Tanpa pekerjaan, tanpa tujuan, Phil memutuskan untuk berkeliling dunia. Dia pergi ke Hawaii, Jepang, India, Yunani, dan banyak negara lainnya. Tetapi satu negara mengubah segalanya, yaitu Jepang. Saat itu Jepang sedang berkembang pesat di industri sepatu. Mereka memiliki perusahaan bernama Onitsuka Tiger yang membuat sepatu lari ringan dan berkualitas tinggi. Phil terpesona. Bagaimana jika saya bisa membawa sepatu ini ke Amerika? Tapi dia nggak punya perusahaan, tidak punya uang, tidak punya pengalaman. Namun pada saat itu, sebuah ide gila lahir. Phil mengambil resiko. Dia menjadwalkan pertemuan bisnis palsu dengan Onitsuka. Dia berpura-pura menjadi pemilik perusahaan bernama Blue Ribbon Sports. Blue Ribbon Sports ini sebenarnya nggak ada. Itu cuma nama yang dia buat-buat aja.
Tetapi meskipun begitu, dia datang ke pertemuan itu dengan percaya diri dan memberitahu Oni, "Saya ingin menjual sepatu Anda di Amerika." Dan yang mengejutkan, mereka setuju. Dan hanya dengan $50, Phil memesan sepatu pertamanya. Ia mulai menjualnya dari bagasi mobilnya di berbagai ajang atletik, tanpa kantor, tanpa toko, hanya dia, hasrat, dan mimpinya. Dia tidak memiliki anggaran pemasaran yang besar, jadi setiap pagi dia memuat mobilnya dengan sepatu dan berkendara dari satu ajang atletik ke ajang atletik lainnya. Dia berharap dapat menjualnya kepada para atlet dan pelatih. Dia tidak memiliki strategi penjualan yang istimewa, dia tidak memiliki iklan. Yang dia miliki hanyalah keyakinan pada produknya. Ia menghampiri para pelari, menunjukkan sepatunya kepada mereka, dan setelah mereka berlari beberapa langkah, mereka merasakan perbedaannya. Kabar ini menyebar dengan cepat. Semakin banyak atlet mulai memilih sepatu Onitsuka daripada merek-merek besar Amerika. Bisnis Phil, Blue Ribbon Sport berkembang pesat. Namun ada satu masalah besar. Menjual sepatu adalah satu hal, namun menjalankan bisnis membutuhkan uang. Phil harus punya persediaan barang. Dia membutuhkan lebih banyak sepatu dari Jepang untuk memenuhi permintaan. Tetapi Onitsuka memiliki kebijakan yang ketat. Mereka hanya mengirim sepatu jika dia membayar di muka, dan Phil saat itu dia sedang bangkrut. Setiap kali dia menghasilkan uang dari penjualan sepatu, dia harus segera menginvestasikannya kembali untuk memesan lebih banyak stok. Dia nggak punya tabungan, nggak ada investor, dan nggak ada cadangan keuangan. Jadi dia kehabisan uang. Bisnisnya akan runtuh. Jadi dia melakukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Karena putus asa membutuhkan uang tunai, Phil pergi ke bank untuk meminta pinjaman. Dia masuk dengan penuh percaya diri, siap menjelaskan bisnisnya. Tetapi begitu dia mengatakan bahwa dia menjual sepatu dari Jepang, manajer bank mengerutkan kening. Sepatu Jepang di Amerika itu tidak akan berhasil. Bank menolaknya. Tidak ada pinjaman, tidak ada bantuan, tidak ada apapun. Tetapi Phil tidak menyerah. Dia pergi ke bank lain, ditolak juga. Pergi ke bank lain lagi, ditolak juga. Setiap kali ia mendengar penolakan, keyakinannya pada mimpinya semakin kuat. Dan akhirnya setelah berminggu-minggu ditolak, sebuah bank kecil setuju untuk meminjamkan sejumlah kecil uang, hampir tidak cukup untuk bertahan. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi cukup untuk menjaga Blue Ribbon Sport tetap hidup. Phil tahu ia tidak bisa melakukan semuanya sendirian, menjual sepatu, memesan persediaan, dan mengelola keuangan. Jadi dia mempekerjakan karyawan pertamanya, seorang pria bernama Jeff Johnson. Jeff bukan sembarangan karyawan, ia terobsesi dengan lari dan sepatu. Ia bekerja siang dan malam untuk membantu Phil menjual lebih banyak sepatu. Mereka membuka toko resmi pertama mereka, sebuah toko kecil di Santa Monica, California. Bisnis akhirnya berkembang, penjualan meningkat. Semakin banyak atlet yang membeli sepatu mereka, tetapi tepat ketika semuanya mulai terlihat baik, Phil menerima telepon yang hampir menghancurkan segalanya. Suatu pagi, Phil menerima telepon mengejutkan dari Jepang. Telepon itu dari Onitsuka Tiger. Mereka memberitahunya bahwa mereka mengakhiri kemitraan mereka dengan Blue Ribbon Sport. Hal ini membuat Phil bingung. Mengapa? Ia telah menjual ribuan sepatu mereka. Bisnis sedang berkembang pesat. Kemudian ia mengetahui kalau dia diputus kontraknya. Onitsuka diam-diam mencari distributor baru di Amerika. Mereka berencana untuk menyingkirkan Phil dan mengambil alih pasar Amerika sendiri. Jika ini terjadi, Blue Ribbon Sport akan tamat. Semua yang telah dibangun Phil, begadang, perlombaan lari, pinjaman, perjuangan akan sia-sia. Ia memiliki dua pilihan. Pertama, menyerah dan membiarkan Onitsuka mengambil semuanya. Kedua, melawan balik dan membangun mereknya sendiri. Dan pada saat itu, Phil Knight membuat keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia akan menciptakan perusahaan sepatunya sendiri. Namun ada satu masalah besar. Ia tidak memiliki pabrik
tidak ada produsen dan tidak punya uang. Phil hanya memiliki beberapa bulan sebelum Onitsuka memutuskan hubungan sepenuhnya. Jadi ia perlu bergerak cepat. Ia mengumpulkan tim kecilnya dan memberitahu mereka, kita akan menciptakan sepatu kita sendiri. Tetapi apa nama perusahaan itu? Mereka membutuhkan nama yang kuat, inspiratif, dan tak terlupakan. Mereka berdiskusi selama berminggu-minggu. Mereka mempertimbangkan nama-nama seperti Dimension 6, Falcon. Namun kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Suatu malam, Jeff Johnson bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Dewi Kemenangan Yunani, yaitu Nike. Ia terbangun dan langsung memberitahu Phil. Dan begitulah Nike lahir. Tetapi nama saja tidak cukup. Mereka membutuhkan logo. Phil pergi ke seorang mahasiswi desain grafis muda bernama Caroline Davidson dan memintanya untuk mendesain logo. Ia menciptakan shoes, tanda centang melengkung sederhana yang mewakili gerakan, kecepatan, dan kemenangan. Dan berapa biaya yang ia kenakan untuk logo yang kini terkenal ini? Hanya $35. Dengan nama dan logo baru, Nike siap untuk melawan balik. Tetapi mereka masih belum memiliki sepatu. Phil perlu menciptakan sepatu yang lebih baik daripada Onitsuka Tiger. Lalu ia pergi ke satu orang yang selalu terobsesi dengan sepatu, yaitu pelatih atletiknya dulu yang bernama Bill Bowerman. Dan Bill memiliki ide brilian. Jadi suatu pagi ia sedang membuat sarapan. Ia melihat alat pembuat wafelnya dan kemudian ide itu muncul di benaknya. Bagaimana jika bagian bawah sepatu memiliki pola yang sama dengan wafel? Kemudian dia berlari ke laboratorium, menuangkan karet ke dalam alat pembuat wafel dan menciptakan yang pertama, sol Nike. Bagaimana hasilnya? Sepatu yang lebih ringan, lebih cepat, dan memiliki daya cengkram yang lebih baik daripada sepatu lain di pasaran. Sepatu Nike pertama dinamakan Nike Waffle Trainer. Dan sekarang, meskipun Nike sekarang memiliki sepatu sendiri, mereka masih kekurangan uang. Phil telah menghabiskan setiap dolar terakhirnya untuk mengembangkan sepatu baru dan melepaskan diri dari Onitsuka. Tetapi untuk menjual lebih banyak sepatu, Nike membutuhkan pabrik, bahan, dan pemasaran. Dan semua itu membutuhkan uang tunai. Jutaan dolar yang sama sekali tidak dimiliki Nike. Jadi, Phil harus melakukan sesuatu yang dibencinya, yaitu mengemis uang. Phil pergi ke bank sekali lagi berharap mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan Nike. Dia masuk ke satu bank demi bank, menunjukkan sepatunya, menjelaskan visinya. Tetapi bank-bank menertawakannya. Anda ingin kami berinvestasi di perusahaan sepatu kecil, bersaing dengan Adidas dan Puma. Apakah Anda gila? Nike belum menjadi merek, itu hanyalah perusahaan yang berjuang untuk tetap hidup. Dan sekali lagi semua bank menolak. Phil sangat marah. Ia telah bertahun-tahun membuktikan bahwa Nike bisa menjadi sesuatu yang istimewa, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Namun ia menolak untuk menyerah. Akhirnya ia menemukan satu bank kecil yang bersedia mengambil resiko. Syaratnya suku bunganya sangat tinggi dan ia harus menjamin pinjaman tersebut secara pribadi. Itu berarti jika Nike gagal, Phil akan kehilangan segalanya, rumahnya, tabungannya, seluruh masa depannya. Tetapi ia mengambil resiko itu karena kegagalan bukanlah pilihan. Ketika Phil mengira semuanya terkendali, Onitsuka Tiger menyerang balik. Mereka menggugat Nike karena mencuri desain sepatu mereka. Mereka mengklaim Phil telah mengkhianati mereka dan sekarang secara ilegal menjual sepatu yang menyerupai desain Onitsuka. Gugatan itu menjadi bencana. Jika Nike kalah, mereka harus tutup dan membayar jutaan dolar sebagai ganti rugi. Phil hancur, semua yang telah ia perjuangkan kini terancam. Selama berbulan-bulan pertempuran hukum berlanjut. Dan tepat ketika tampaknya Nike akan kalah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pengadilan menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Onitsuka telah merencanakan untuk mengkhianati Phil terlebih dahulu.
Itu mengubah segalanya. Pada akhirnya pengadilan memutuskan mendukung Nike. Dan Phil akhirnya memutuskan hubungan dengan Onizuka. Nike telah memenangkan pertempuran, tetapi perang masih jauh dari selesai. Karena sekarang Nike harus melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit, yaitu menjadi merek yang sesungguhnya. Saat itu Nike tidak memiliki pemasaran mewah seperti sekarang. Mereka tidak memiliki kesepakatan sponsor, iklan TV, atau dukungan selebriti. Mereka hanyalah perusahaan kecil yang mencoba menjual sepatu. Jadi, Phil dan timnya menjadi kreatif. Alih-alih membuang uang untuk iklan besar, mereka fokus pada sesuatu yang ampuh. Mereka langsung mendatangi para atlet, memberi mereka sepatu Nike gratis, dan meminta mereka untuk memakainya dalam kompetisi. Dan itu berhasil. Pelari, pemain bola basket, dan pelatih mulai memperhatikan sepatu Nike. Sepatu itu lebih ringan, lebih cepat, dan lebih baik. Dan segera saja para atlet mulai membicarakannya. Nike masih merupakan perusahaan kecil, tetapi mereka mendapatkan momentum. Nike membutuhkan produk terobosan, sepatu yang akan membuat orang memperhatikan mereka. Dan saat itulah Bill Bowerman kembali beraksi. Ia telah menciptakan sepatu lari Nike Waffle Trainer, tetapi sekarang ia ingin menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Ia mulai bereksperimen dengan berbagai material, sol yang berbeda, dan teknologi baru. Dan setelah berbulan-bulan melakukan pengujian, ia menghasilkan sesuatu yang revolusioner, yaitu Nike Cortez. Ini bukan sekedar sepatu lari biasa. Cortez ringan, bergaya, dan memiliki bantalan terbaik yang pernah dilihat atlet manapun. Dan kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Olimpiade 1972 akan segera tiba, dan Nike memastikan sepatu mereka ada di mana-mana. Ketika orang-orang menyalakan TV mereka melihat atlet mengenakan sepatu Nike, memenangkan perlombaan, mencetak rekor, Nike masih dan merupakan merupakan perusahaan kecil. Tetapi sekarang dunia sedang memperhatikan. Dan kemudian datanglah momen yang mengubah segalanya. Pada akhir tahun 1970-an, Nike berkembang pesat, tetapi masih tertinggal dari Adidas. Mereka membutuhkan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kemudian pada tahun 84, mereka membuat keputusan yang akan membawa mereka dari sekedar perusahaan sepatu menjadi merek olahraga terbesar di dunia. Mereka mengontrak seorang pemain basket muda, seorang pemain yang belum menjadi bintang besar, seorang pemain yang diabaikan oleh banyak merek, namanya Michael Jordan. Saat itu Jordan masih seorang pemain rookie. Adidas tidak menginginkannya. Converse tidak tertarik, tapi Nike melihat sesuatu yang istimewa. Mereka tidak hanya ingin Jordan mengenakan sepatu mereka. Nike ingin membangun merek di sekelilingnya. Tapi masalahnya, Jordan tidak ingin menandatangani kontrak dengan Nike. Merek impiannya adalah Adidas. Dia mengatakan kepada agennya, "Saya bahkan tidak ingin bertemu dengan Nike." Namun Nike menolak untuk menyerah. Jadi mereka pergi ke seseorang yang paling berpengaruh atas Michael, yaitu ibunya, Dolores Jordan. Dia mendengarkan tawaran Nike dan kemudian mengatakan kepada putranya, "Michael, kamu harus mendengarkan mereka." Karena ibunya, Michael Jordan setuju untuk bertemu dengan Nike. Nike mengambil resiko besar. Mereka menawarkan kontrak besar kepada Jordan dan membuat acara khusus hanya untuknya. Sesuatu yang belum pernah dilakukan perusahaan lain sebelumnya. Sepatu itu adalah Air Jordan. Awalnya NBA melarang sepatu itu karena warnanya, tetapi itu justru membuatnya semakin populer. Kemudian Jordan mulai menang. Dia mendominasi permainan dan tiba-tiba semua orang ingin seperti dia. Semua orang menginginkan sepatunya. Air Jordan terjual habis di mana-mana. Nike tidak mampu memenuhi permintaan. Hanya dalam beberapa tahun, Nike berubah jadi perusahaan yang sedang berkembang menjadi kerajaan bernilai miliaran dolar. Nike bukan lagi perusahaan yang sedang berjuang. Itu adalah kerajaan olahraga global. Nama Nike bukan lagi sekedar merek.
Itu telah menjadi simbol kehebatan dimanapun Anda melihat para atlet mengenakan Nike. Michael Jordan kemudian mendominasi NBA dengan Air Jordan. Cristiano Ronaldo berlari di lapangan sepak bola dengan sepatu Nike. Serena Williams menghancurkan lawannya dengan perlengkapan Nike. Tetapi Nike belum selesai. Karena masih ada satu hal yang hilang. Mereka membutuhkan satu pesan, sebuah slogan yang akan mendefinisikan mereka selamanya. Lahirlah Just Do It, slogan yang mengubah segalanya. Itu terjadi di akhir tahun 1980-an. Nike berkembang pesat, tetapi mereka membutuhkan cara untuk terhubung dengan semua orang, bukan hanya atlet profesional, tetapi juga orang biasa. Mereka membutuhkan sesuatu yang akan menginspirasi pelari, pemain bola basket, pemain sepak bola, dan bahkan orang biasa di pusat-pusat kebugaran. Saat itulah Dan Wieden, seorang jenius pemasaran, memiliki ide. Dia menginginkan 3 kata sederhana, sesuatu yang mudah diingat, sesuatu yang membuat orang merasa tak terkalahkan. Dan kemudian dia menciptakannya, Just Do It. Singkat, kuat. Dan ketika Nike meluncurkan iklan Just Do It pertama mereka pada tahun 1988, yang menampilkan seorang pria berusia 80 tahun berlari maraton, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang merasa terinspirasi. Mereka tidak hanya membeli sepatu lagi, mereka membeli pola pikir. Nike tidak hanya menjual sepatu Keds, mereka menjual mimpi, dan segera seluruh dunia mulai mengatakan Just Do It. Itu menjadi salah satu slogan paling ikonik dalam sejarah, dan itu membuat Nike tak terkalahkan. Dengan slogan Just Do It, penjualan Nike meroket. Pada tahun 1988, Nike menghasilkan 1,2 miliar per tahun. Pada tahun 96, mereka menghasilkan 6,4 miliar dolar. Pada tahun 2003, Nike menghasilkan lebih dari 10 miliar dolar. Dan hari ini Nike bernilai lebih dari 190 miliar dolar. Itu lebih banyak daripada gabungan Adidas, Puma, dan Reebok. Dan semuanya dimulai dari seorang pria yang menjual sepatu dari dalam mobilnya. Dan dengan setiap bintang baru, kerajaan Nike tumbuh lebih besar, lebih kuat. Karena ketika orang melihat idola mereka memakai Nike, mereka juga ingin memakainya. Dan Nike menjadi bagian dari setelah sejarah. Michael Jordan pensiun, Nike terus menjual Air Jordan. Dan tebak apa? Merek Air Jordan saja menghasilkan lebih dari 5 miliar dolar per tahun. Hanya satu lini sepatu menghasilkan lebih banyak uang daripada sebagian besar perusahaan secara keseluruhan. Bahkan hingga hari ini, orang-orang mengantri berjam-jam hanya untuk membeli sepasang Jordan baru. Dan inilah mengapa Nike berbeda. Mereka tidak hanya menjual sepatu, mereka menciptakan budaya, mereka membuat produk yang diimpikan orang untuk dikenakan. Nike tidak hanya menguasai Amerika, mereka menginginkan seluruh dunia. Jadi, mereka berekspansi ke Eropa, menandatangani kontrak dengan klub sepak bola seperti Barcelona dan PSG. Di Asia, mereka mendominasi pasar pakaian olahraga Tiongkok dan Jepang. Di Amerika Selatan, bermitra dengan tim nasional sepak bola Brasil. Di Afrika, mensponsori pemain sepak bola muda terbaik. Sekarang, Nike ada di setiap negara, setiap kota, setiap jalan. Kemanapun Anda pergi, Anda akan melihat logo swoosh. Nike bukan ini hanya adalah sebuah gerakan, bahkan perusahaan terbesar pun menghadapi masalah. Nike menghadapi banyak tantangan selama bertahun-tahun. Dalam hal skandal, mereka dituduh menggunakan pabrik dengan kondisi kerja yang buruk dan pekerja anak di pabrik-pabrik. Dalam hal menghadapi krisis keuangan, krisis 2008 hampir menghancurkan keuntungan mereka. Persaingan Adidas, Puma, dan Under Armour mencoba mengambil alih posisi mereka. Tetapi Nike selalu melawan balik. Mereka meningkatkan kondisi kerja, menandatangani kontrak dengan superstar baru, dan terus berinovasi. Dan setiap kali seseorang mengira Nike sudah tamat, mereka membuktikan semua karena orang salah. Para pemenang tidak pernah menyerah. Hari ini, Nike adalah merek olahraga terbesar di dunia. Pendapatan tahunan lebih dari 50 miliar US dollar.
lebih dari 75.000 karyawan, dan penjualan di lebih dari 190 negara. Dipakai oleh atlet-atlet terhebat dalam sejarah, kisah Nike lebih dari sekedar tentang sepatu. Ini tentang percaya pada sesuatu sebelum dunia melihatnya. Phil Knight tidak punya uang, tidak punya dukungan, tidak punya jaminan, tetapi dia punya visi. Dia percaya pada Nike ketika tidak ada orang lain yang percaya. Dan karena itu, dia membangun sebuah kerajaan. Kisah Nike mengajarkan kita satu hal, tidak ada mimpi yang terlalu besar. Tidak ada tantangan yang terlalu sulit, tidak ada kegagalan yang menjadi akhir. Jika Anda percaya pada diri sendiri dan tidak pernah menyerah, Anda dapat mencapai apapun.